Halo semuanya, selamat datang kembali di sesi hari ini. Perkenalkan, namaku Elva Rizkina Harinisa dari Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro. Di sini kita akan kembali belajar mengenai algoritma dan pemrograman. Nah, kita di sini hari ini akan melakukan setup environment untuk pemrograman Python. Nah, di sini kita tidak hanya instalasi biasa, tetapi spesial karena kita akan langsung mengintegrasikan AI tools modern. Nah, siapkan laptop kalian dan mari kita mulai. Oke, jadi dalam beberapa menit ke depan, ini roadmap perjalanan kita yang akan kita bahas. Yang pertama, kita akan pastikan Python terinstall dengan benar, karena ini merupakan suatu fondasi materi kita hari ini. Yang kedua, kita akan bedah 3 editor teks paling hype saat ini, yaitu terdapat VS Code yang klasik, kemudian Cursor AI, dan Windsurf. Nah, di sini kita akan bandingkan, kita lihat apa sih bedanya dari ketiga AI tersebut. Kemudian, pada struktur project, kita percuma apabila tools canggih kalau manajemen filenya berantakan. Di sini kita akan belajar cara menata folder dan menjalankan kode antar file. Oke. Nah, di sini yang pertama kita akan instalasi Python 3.10.11. Oke, jadi langkah-langkahnya yaitu bisa dilakukan dengan unduh installer dari python.org, kemudian pilih versi 3.10.11. Kemudian untuk instalasi perlu diperhatikan apabila kalian ingin install, jangan lupa untuk add Python to path saat instalasi. Ini memastikan Python bisa dipanggil dan dari terminal mana saja. Kemudian untuk verifikasi instalasi kalian perlu membuka terminal atau CMD atau PowerShell dan ketik user dev python strip version, dan akan muncul apabila sudah terinstall, maka akan muncul versi Python yang sudah kalian instalasi. Kemudian untuk instalasi PyCharm, nah itu merupakan instalasi. Nah, untuk PyCharm sendiri kita bisa unduh versi community, yaitu yang gratis. Nah, kemudian setelah kalian install, jangan lupa extension Python juga, dan atur tema dan install plugin dasar yang kita perlukan atau kalian perlukan. Nah, untuk PyCharm ini cocok untuk kalian dengan project besar atau debugging kompleks. Kemudian kita masuk ke library tambahan atau PIP. Nah, Python itu polosan. Kalau mau fitur tambahan, kita butuh App Store-nya Python yang namanya PIP. Nah, kemudian misal kalian mau olah data Excel dan butuh library pandas. Nah, mau scrape, kemudian apabila ingin scraping web, kalian butuh library request. Nah, caranya gampang banget. Kalian buka terminal, kemudian ketik pip install nama underscore library, kemudian cek apa saja yang sudah terinstall di laptop kalian dengan ketik pip spasi list. Dan perlu diingat, pip adalah pip install package. Nah, kemudian yang keempat, kita juga akan install VS Code plus Copilot. Nah, untuk ke menu utama, ini sebagai AI editor. Pertama, VS Code ini adalah editor sejuta umat, dimana di sini VS Code merupakan editor teks yang ringan dan sangat populer. Kemudian agar bisa coding Python, kalian juga wajib install extension Python dari Microsoft.
Nah, supaya VS Code ini jadi pinter, kita juga perlu pasang GitHub Copilot. Dia bakal jadi asisten yang akan menemani kalian dan memberi petunjuk kalian. Dia juga bisa melengkapi kode atau ghost text bahkan sebelum kalian selesai mengetik. Ini adalah standar setiap setup developer modern saat ini. Kemudian kita akan masuk ke Cursor AI juga. Di sini kita akan instalasi Cursor AI, dimana ini bukan sekedar VS Code yang dipasangi plugin. Cursor ini adalah fork dari VS Code yang otaknya diganti dengan AI. Nah, di fitur mematikan atau pembunuhnya adalah CMD plus K atau Ctrl plus K di Windows. Nah, kalian lock kode ketat, kemudian tekan Ctrl K, kemudian suruh pakai bahasa manusia. Misal, tolong ubah variabel ini jadi bahasa Indonesia atau buatkan fungsi error handling. Kemudian dia akan langsung mengedit kode di tempat. Nah, Cursor juga punya fitur code based indexing, di mana dia bisa membaca seluruh folder project kalian, jadi dia bakalan paham konteks codingan kalian sebelumnya. Nah, kemudian kita masuk ke instalasi Windsurf AI. Di sini dari kode Yum yang konsepnya itu adalah flow. Nah, kalau Cursor itu asisten yang cepat, Windsurf ini seperti partner yang proaktif. Dia punya agentic flow yang bisa memperbaiki langkah kalian selanjutnya. Dia bisa melakukan refactoring di banyak file sekaligus dengan cara yang sangat mulus. Nah, sama seperti yang lain, pastikan extension Python terinstall di sini agar pewarnaan kodenya atau syntax highlighting itu muncul. Kemudian sekarang kita teknis coding yang sering kali misal di sini terdapat seringkali tugas kalian menumpuk. Misal tugas 1 di file A, tugas 2 di file B. Nah, bagaimana cara menggabungkannya? Gunakan import. Syarat utamanya yaitu file harus dalam satu folder. Nah, bisa kalian lihat di slide. Nah, kalau kalian punya matematika.py di file main.py, kalian tinggal panggil import matematika, kemudian nanti fungsi-fungsi di dalamnya bisa dipakai. Nah, ini penting supaya kode kalian tidak menumpuk 1000 baris di satu file saja. Kemudian tips manajemen proyeknya yaitu jadi buat struktur folder yang rapi. Nah, gimana tuh? Misal folder kuliah itu masuk ke semester 1. Jadi terdapat satu folder namanya folder kuliah. Kemudian di dalam folder kuliah itu terdapat beberapa folder lagi. Misal semester 1, semester 2, semester 3. Nah, kemudian di folder semester 1 tersebut terdapat mata kuliah yang ada di semester 1. Jadi terdapat folder lagi yaitu mata kuliah pada semester 1 tersebut, misal algoritma. Kemudian di folder algoritma tersebut baru terdapat file-file tugas yang kalian punyai. Jadi alurnya terdapat folder kuliah, kemudian di dalam folder kuliah terdapat folder semester, kemudian di dalam folder semester terdapat mata kuliah pada semester 1 tersebut. Kemudian di dalam folder mata kuliah tersebut baru terdapat tugas-tugas yang kalian miliki. Selain itu, gunakan nama file yang jelas. Misal, untuk banyak orang saat ini yang membuat nama file itu misal tugas _akhir_final _bismillah.py. Jadi kayak tugas akhir final banget bismillah gitu. Itu jangan ya teman-teman. Gunakan seperti misal kalkulator.py atau main_program.py. Nah, biasakan rapi sejak awal karena nanti saat project makin besar, struktur
folder adalah segalanya, dimana apabila kalian bingung dengan penamaan folder kalian, itu akan menjadi rumit. Oke. Jadi di sini kita sudah masuk ke membaca dan menulis file teks. Di sini salah satu algoritma dasar yang penting adalah file input output. Nah, program itu pelupa, teman-teman. Kalau dimatikan, variabelnya pasti akan hilang. Nah, supaya ingat, maka kita simpan ke file .txt. Kodenya simple. Untuk open, jadi yang pertama itu terdapat open. Nah, open di sini berfungsi untuk membuka file. Jadi gunakan mode W untuk write atau menulis dan R untuk read atau membaca. Nah, lakukan operasi write atau read. Kemudian jangan lupa gunakan closure atau cara paling aman yaitu pakai with open dalam kurung supaya otomatis tertutup. Kemudian terdapat contoh modul yaitu time, random, dan OS. Di sini kita terdapat 3 penjelasan itu. Nah, Python itu sebenarnya punya baterai bawaan yang keren. Misalnya ini merupakan sebuah library di mana di sini kita punya 3 library yaitu time, kemudian random, dan OS. Nah, di time tuh kayak digunakan, misal kalian butuh jeda, maka time don't sleep dalam kurung 2, kemudian program akan tidur 2 detik. Nah, ini cocok untuk efek loading atau menunggu sebentar. Nah, kemudian pada library random ini digunakan misal kalian ingin bikin game dadu. Nah, maka kalian bisa menggunakan random.radian dalam kurung 1,6. Nah, di sini di import random ini kalian akan menghasilkan angka acak dan itu sangat membantu untuk simulasi atau game yang dibuat secara acak. Kemudian terdapat library OS, dimana di sini apabila kalian ingin membersihkan layar terminal biar bersih, maka os.system dalam kurung petik CLS atau clear, maka layar terminal akan bersih. Ini juga berfungsi untuk checkpad juga ya teman-teman. Jadi 3 serangkai ini akan seringkali kalian pakai di tugas-tugas dasar. Jadi perlu kalian ketahui. Oke, sebelum kita uji coba AI prompt-nya, kita unduh terlebih dahulu. Kita install Python-nya terlebih dahulu satu persatu. Nah, di sini kita mulai install Python kita buka di website yaitu python.org. Nah, di sini kita sudah membuka halamannya, kemudian klik download di bagian download. Kemudian di sini saya akan menginstal Python yang release versionnya 3.10.3.11. Jadi kita bisa swipe ke bawah dan cari versi yang kalian mau. Nah, apa pembeda dari versi-versi yang lain? Di sini terdapat beberapa versi, misal di versi 11 ke atas itu terdapat beberapa fungsi yang tidak mendukung. Nah, maka dari itu di sini saya akan mendownload yang
3.10.11. Jadi kalian misal ingin mendownload versi yang lain juga bisa dengan cara yang sama, yaitu dengan tadi kita melihat versi di bawah, di halaman bawah. Nah, sekarang di sini sudah terdapat beberapa, jadi kita sesuaikan kalian mendownloadnya di mana. Di sini saya akan mendownload di Windows Installer 64 bit atau di Windows saja. Apabila kalian ingin mendownload di Mac OS juga bisa. Di sini terdapat pilihannya, kalian sesuaikan sesuai kebutuhan kalian. Oke, mari kita klik dan saya akan menyimpannya di sini. Oke, sudah. Kemudian untuk kita langsung saja install semuanya dari Python, PyCharm, kemudian VS Code, WinSource, dan Cursor. Sekalian menunggu yang lain ya teman-teman, untuk efisiensi waktu saja. Nah, di sini sudah kita sudah berada di halaman dimana kita bisa mendownload PyCharm dengan di website jetbrains.com. Kemudian download dan pilih .exe untuk Windows. Nah, di sini saya akan downloadnya di file yang sama seperti tadi supaya lebih teratur seperti pembelajaran kita tadi. Oke. Sekalian menunggu, kita download VS Code juga. Di sini saya sudah di halaman codevisualstudio.com. Kita pilih installation di download dan install Visual Studio Code. Kemudian klik dan download the Visual Studio Code installer for Windows. Nah, di sini sudah proses mendownload. Oke. Sekarang kita download juga yang WinSource. Untuk yang WinSource kita bisa download di halaman winsource.com. Di sini saya akan select an option to download the WinSource editor for Windows. Di sini kita akan kita akan memilih download for x64 atau 64 bit. Oke, kita klik dan save di folder yang sama. Oke, sudah proses. Kemudian yang keempat terdapat kursor AI. Nah, di sini kita sudah di halamannya juga di cursor.com, kemudian download for Windows. Oke, kita download. Nah, karena proses mendownloadnya ini lumayan lama ya teman-teman, jadi kita akan skip supaya ini semua sudah terdownload terlebih dahulu. Karena di sini yang PyCharm lumayan lama karena size-nya lumayan besar ya teman-teman. Jadi kita tunggu, oke? Oke, di sini sudah terdownload semua ya teman-teman, dari Python, PyCharm, VS Code, WinSource, dan Cursor. Jadi kita akan melakukan installing satu persatu. Kita mulai dari Python-nya terlebih dahulu. Kita klik, kemudian jangan lupa untuk add Python X to Pad, dicentang, kemudian install now. Dan do you want to allow this app to make change your device? Kita yes. Oke. Kita tunggu proses installingnya. Oke, di sini kita sudah berhasil menginstal Python-nya. Jadi kita close.
kita oke. Kemudian kita cek di sini apakah sudah terdownload. Kita ketik Python dan ya, kita sudah terdownload di sini, dan di sini terdapat pop-up dimana kita bisa memberi prompt di sini dan menjalankan kode Python di sini. Sebagai contoh, di sini saya akan mengetikkan misal hello world. Nah, kemudian Pythonnya sudah memberikan jawaban dengan hello world. Maka dari itu Python di sini sudah dapat dijalankan dengan baik. Nah, kita juga akan ngecek di command prompt dengan Ctrl Windows dan Windows plus R, kemudian ketikkan cmd atau command prompt, kemudian OK. Dan di sini saya akan menguji apakah Python kita sudah terinstall di sini, dan cek version dengan cek Python spasi strip version. Oke, kita enter. Oke. Nah, oke, di sini Python 3.10.11 sudah terinstall dan masuk di command prompt juga. Oke, setelah kita menginstal Python, instalasi Python, kita install PyCharm juga. Kita akan install di VS Code terlebih dahulu, ding. Jadi di sini saya akan membukanya dengan klik VS Code. Nah, di sini terdapat pop-up setup has detected that setup is currently running. Please close all installation of it now. Then klik OK to continue dan cancel to exit. Nah, di sini kita OK. Nah, di sini sudah terdapat lisensi agreement, kita bisa dibaca hingga bawah. Kemudian jangan lupa I accept the agreement, kemudian next. Kita simpan di OK programs. Kita simpan di data di juga ya, karena tadi kita downloadnya di data di. Oke. Kemudian next. Nah, di sini kita checklist di create a desktop open, terus kemudian add to page, jangan lupa juga di checklist. Oke, kita next, kemudian kita next dan ketik install. Oke, kita tunggu. Oke, di sini sudah selesai proses installingnya dan terdapat pop-up completing the Visual Studio Code Setup Wizard. Di sini launch Visual Studio Code-nya langsung saya checklist untuk dapat langsung membukanya. Jadi kita finish. Kita tunggu agar sampai VS Code-nya terbuka. Oke. Di sini sudah terdapat beberapa. Di sini terdapat versi yang sudah kita download.
Kemudian langkah selanjutnya adalah kita install extension Python-nya. Gimana tuh caranya? Kita klik extension di pojok kiri, kemudian kita cari Python. Kita tunggu. Oke. Oh, ternyata karena sebelumnya saya sudah mendownload VS Code, maka di sini saya sudah pernah mendownload extension Python-nya juga. Jadi di sini pastikan kalian sudah menginstalnya. Apabila sudah terinstall, maka tampilannya seperti ini ya, teman-teman. Oke. Oke, baik, kita lanjutkan terlebih dahulu. Kita install Windsurf. Kita install kursor terlebih dahulu. Nah, di sini terdapat pop-up, do you want to allow this app to make change your device? Maka kita ya. Dan I accept the agreement. Kemudian pilih data tadi seperti tempat yang kita pakai untuk mendownload tadi. Oke, kita next. Create a desktop icon, kemudian next, install. Oke, mari kita tunggu. Baik, di sini sudah selesai proses installingnya. Kita finish dan langsung open apps-nya. Kita tunggu. Oke, di sini kita perlu untuk sign up terlebih dahulu karena saya juga pertama kali menggunakan kursor, maka kita sign up terlebih dahulu. Apabila kalian sudah memiliki akun, maka kalian bisa pilih yang login. Kita pilih sign up. Kemudian di sini saya menggunakan GitHub saja. Nah, di sini proses pembuatan GitHub-nya, teman-teman. Apabila kalian ingin membuat akun GitHub juga, oke, di sini kita sign in. Oh ya, kan kita belum memiliki kita belum memiliki akun GitHub. Mari kita buat akun GitHub terlebih dahulu juga. Ini sebagai petunjuk tambahan bonus ya. Di sini kita masukkan email, kemudian password, kemudian username,
dan country. Di sini saya menggunakan Indonesia dan create account. Oke, di sini kita create account. Nah, kita berhasil verifikasi akun. Kemudian kita pilih authorize cursor. Kita continue data sharingnya. Kita oke, yes. Oke, sekarang kita sudah memiliki akun. Kemudian untuk preferensi ini import from VS Code, kita import semuanya. Kemudian key bindingnya juga kita memakai VS Code, dan chat language-nya kita juga pakai English sesuai default. Kemudian open cursor from terminal. Ini kita install, kemudian kita continue. Di sini saya akan memilih tema. Di sini ada beberapa tema, yaitu dark, midnight, highlight, contrast, dan light. Nah, di sini saya akan memilih dark, kemudian continue. Kita continue. Welcome to cursor, get start with the basic. Nah, di sini terdapat tab. Kita bisa menggunakan tab di sini. Kemudian again kita memakai Ctrl I, dan plan kita bisa menggunakan shift plus tab. Kemudian multi again atau layout kita bisa menggunakan shortcut Ctrl E. Kita continue. Nah, di sini kita bisa open project di sini, dan kita bisa membuat program di sini. Kita pilih data seperti tadi. Nah, setelah itu kita install juga di PyCharm. Kita install juga WinSurf. Kita tunggu. Di sini kita I accept that agreement, next. Kemudian pilih data D dan folder yang kita simpan tadi sebelumnya saat kita download. Oke, kita next, dan create a desktop dan add to path. Jangan lupa di checklist. Oke, kita checklist, next, install, dan install, dan mari kita tunggu. Oke, sudah selesai. Kita langsung buka saja. Welcome to WinSurf. Kita get start. Kemudian kita pilih choose key binding. Di sini saya memakai import settingnya di VS Code, sama-sama di VS Code, karena saya tidak memakai Vim dan supaya lebih mudah. Oke, install surf terminal command, kemudian next. Di sini kita juga memilih tema terlebih dahulu. Terdapat beberapa tema seperti light, dark, monokai, dan lainnya. Di sini saya memilih dark saja. Oke, di sini kita perlu sign up. Nah, oke, sekarang kita sudah bisa masuk ke WinSurf. Nah, karena kita tadi sudah masing-masing di cursor dan WinSurf otomatis sudah mengimport data dari VS Code, maka extension Python-nya sudah otomatis terdownload. Tapi mari kita coba cek. Nah, di sini sudah terinstall kan?
Python sudah terinstall di sini. Nah, setelah sudah terinstall, kita tidak perlu menginstalnya kembali dan sudah siap digunakan. Selanjutnya kita perlu installing PyCharm-nya. Oke, di sini terlihat pop-up. Do you want to allow this app to make change your device? Kita yes. Oke, kita welcome to PyCharm setup to get you drop to bla 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 bla. Klik next to continue. Jadi kita pilih next. Di sini seperti biasa kita pilih di data tadi dan file tro. Oke, next. Create desktop shortcut PyCharm. Kita checklist, create association, update tag variable, restart needed. Nah, ini kita next dan install. Oke, kita tunggu. Oke, baik, saat ini PyCharm sudah bisa terdownload dan sudah terinstall. Jadi kita langsung saja running PyCharm dan membukanya. Kita finish, kita tunggu agar hingga bisa terbuka. Oke, di sini kita checklist. I confirm that I have read and accept the term of this user agreement. Apabila kalian sudah membaca semua persyaratannya, kemudian kita continue dan send anonymous statistic. Kemudian, do you want to allow public and private network to access these apps? Kita allow. Nah, di sini PyCharm juga bisa langsung disesuaikan dari VS Code maupun Cursor maupun WinSource. Di sini saya akan import settingnya dari VS Code atau Visual Studio Code. Nah, di sini tema, keymat, plugin semua saya import. Oke. Nah, di sini sudah terdapat tampilan bagaimana PyCharm berjalan. Nah, di sini terdapat beberapa tab seperti project dan customize. Di sini kalian bisa custom tema maupun language, kemudian negara dan font, ukuran font dan keymapnya. Nah, di sini kalian bisa kok mengubah sesuai kemauan kalian, kebutuhan kalian. Dan di sini terdapat plugin. Di sini terdapat beberapa plugin seperti Dataflix, kemudian Spark, kemudian Idea Vim, kemudian CSV editor dan lain sebagainya. Nah, oke. Nah, di sini kita sudah membuka file yang tadi.
ini otomatis kita semuanya terdownload dari PyCharm-nya. Bisa untuk cek extension, kalian bisa cek di sebelah kiri bawah. Oke. Kemudian setelah itu kita masuk ke uji coba AI prompt-nya. Kita copy prompt ini ke VS Code, kemudian kursor dan Windsurf. Oke, kita copy semuanya. Di sini saya memiliki prompt buat kode Python lengkap untuk aplikasi kalkulator GUI menggunakan library Tinker, kemudian dengan spesifikasi teknis seperti struktur menggunakan fungsi sederhana atau prosedural yang mudah dipahami pemula, kemudian hindari kelas yang terlalu kompleks. Kemudian yang kedua, fiturnya menggunakan angka 0 sampai 9 di mana operasi matematika dasar yaitu terdapat plus, minus, kali, bagi, dan tombol clear dengan simbol C dan hitung dengan simbol sama dengan. Nah, yang ketiga terdapat error handling dengan menggunakan blok try strip except agar aplikasi tidak error atau crash saat ada kesalahan perhitungan atau misalnya pembagian dengan 0. Nah, di sini saya juga memiliki prompt desain antarmuka atau user interface-nya yaitu layout dengan menggunakan grid 4x5 yang rapi, kemudian warna gunakan skema warna lembut dengan background aplikasi abu-abu muda dengan kode warna F0, F0, F0 dan tombol operasi biru muda dengan kode warna ADD8E6. Kemudian font, gunakan font Arial ukuran besar agar mudah dibaca, dan layar gunakan entry file di bagian atas yang lebar dan jelas. Dan outputnya pastikan kode lengkap, beri komentar penjelas dan langsung bisa dijalankan atau runnable tanpa error. Oke, langsung saja kita masuk ke VS Code. Nah, sebelum itu pastikan kalian sudah memasang GitHub Copilot untuk menggunakan AI-nya ya teman-teman, seperti panduan sebelumnya tadi. Dengan login di sini saya sudah masuk dengan akun GitHub, dan di sini kita masukkan prompt yang sudah kita buat tadi. Nah, di sini langsung kita apply ke main.py-nya, main.py. Kemudian kita keep semua. Di sini terdapat 110 baris. Oke. Mari kita coba untuk langsung running. Nah, asik. Di sini sudah terdapat kalkulatornya. Mari kita uji. 2 tambah 5 sama dengan 7. Oke. 5 kali 78 kali 1 sama dengan 78. Oke, benar. Kemudian 78 dikali 0 misal, dan hasilnya 0. Yeay. Seperti ini hasil dari VS Code-nya. Mari kita uji di kursor. Oke, kita open. Nah, karena di kursor tadi ternyata belum terdownload Python, maka kita install terlebih dahulu. Oke. Kita tunggu. Oke, di sini Python di
kursor sudah terinstall, maka kita langsung saja masuk open folder, kemudian setup Python, kemudian kita masuk, kita pilih yang main py. Ini adalah prompt kita tadi yang waktu awal, dan di sini kita akan memberi prompt yang sama. Apakah hasilnya akan sama atau bagaimana? Mari kita lihat bersama. Kita gunakan AI pada kursor. Nah, di sini saya ask dengan prompt yang sama seperti pada di VS Code. Oke. Oke, sudah. Oke, di sini kita salin program yang sudah dibuat oleh Cursor AI. Oke, kita run. Di sini terdapat 292 baris. Cukup berbeda tampilannya dari VS Code tadi. Mari kita uji terlebih dahulu. 5 ditambah 8 sama dengan 13. Oke, 2 dikali 9, kita hapus dulu. 5 dikali 6, oke, benar. Jadi seperti ini tampilan dari kalkulator dari hasil Cursor AI. Sekarang kita coba di WinSAR. Dengan prompt yang sama kita masukkan kita enter, kita tanyakan kita simpan dengan accept all. Kita accept all. Oke, ini sudah berbeda dari yang tadi. Di sini hanya terdapat 105 baris. Nah, sedangkan di VS Code tadi terdapat 110 baris dan di kursor terdapat 292 baris. Oke, langsung saja kita running. Kita lihat bagaimana program itu berjalan. Nah, oke. Ternyata tampilannya sama dengan yang kursor tadi. Oke. Jadi di sini sebelah kiri merupakan hasil dari kursor.
Kemudian yang kedua adalah hasil dari yang sebelah kiri sendiri adalah hasil dari VS Code. Kemudian yang kedua adalah hasil dari Cursor AI, dan yang ketiga adalah hasil dari Windsurf AI. Nah, untuk tampilannya sendiri di sini Windsurf dan Cursor AI itu memiliki tampilan yang sama, sedangkan untuk di VS Code memiliki tampilan yang cukup berbeda. Untuk saya sendiri lebih suka tampilan yang ada di VS Code karena lebih tertata. Nah, oke, dengan seperti ini perbandingan dari ketiga AI yang kita gunakan. Jadi kesimpulannya di sini terdapat di VS Code itu terdapat ekstensi sidebar, sedangkan Cursor AI memiliki native built-in, sedangkan Windsurf AI memiliki native default. Dan untuk konteks di VS Code plus Copilot itu memiliki file aktif dan terbatas, sedangkan di Cursor AI memiliki seluruh kode base, dan di Windsurf AI memiliki deep code base understanding. Untuk UX editing di VS Code dan Copilot memiliki ghost text, sedangkan di Cursor AI memiliki command prompt plus K inline, dan di Windsurf AI memiliki cascade flow. Untuk masing-masing AI juga memiliki keunggulan sendiri-sendiri, yaitu kalau untuk VS Code itu ideal untuk kontrol manual, sedangkan Cursor AI VS Code itu untuk kontrol manual, sedangkan Cursor AI itu ideal untuk kecepatan coding. Kemudian di Windsurf AI tadi ideal untuk project kompleks. Baik, sekian dari saya. Jika ada kendala instalasi atau penggunaan AI, silahkan ditanyakan, dan silahkan mencoba dengan menggunakan AI tersebut. Pasti AI akan membantu dengan baik, dan tergantung prompt kalian. Semua bergantung pada prompt kalian. Bagi sekian pembelajaran hari ini. Sekian, terima kasih. Bye-bye.